Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nuriyul muslimin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa qarrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa walah ila yaumil qiyamah wa ba'du. Muhammadun basyarun naqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma'limallahu ta'ala wa zinata ma'limallahu ta'ala wa mil'a ma'limallahu ta'ala. Rabbi sidni ilma wa sa'li birizqi wa barik li bima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alni wajihan bid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin kathiran nawal hasanal bi'al qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithaq falakal hamdu wa lakal minnah wa lakal syaraf wa ala kulli hal birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur, dan kita semua pada saat ini mendapatkan hidayah, taufik beserta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dikumpulkan, dihadirkan, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu kebun daripada kebun surganya Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadikan asbab semua dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan kedua orang tua kita, guru-guru kita, ahli rumah, keluarga, kerabat, jiran, tetangga kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang cinta dan berbuat baik dengan kita, orang-orang yang ada hak dengan kita, dan seluruh anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan asbab dari apa yang kita lakukan ini pula menjadikan saudara-saudari kita yang saat ini tengah berhajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tengah punya urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tengah picik rezekinya diluaskan oleh Allah, yang halal, yang mudah, yang baik dan barakah. Yang tengah sakit, penyakitnya diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang salihin, yang salihat, min ahli wilayah wal karamah wal istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah. Ditetapkannya kita serta mereka husnul khatimah indal maut dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah setelah umur yang panjang, dalam kesehatan dan keafiatan yang sempurna, dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzalika ma'al lutuf wal afiyah bihaqqin nabi wa alin nabi amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam selalu kita hantarkan dan pasrahkan kehariban pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat, para kerabat, para zuriat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Syai'in wal khasiat rahimakumullah. Kita masuk ke dalam bab peraturan wudu. Nah, jadi wudu ini pun ada aturan, kada asal berwudu.
ada peraturan wudhu. Kayak menyupir juga ada aturannya. Jangan orang ke kanan, seorang ke kanan juga berampak kena ke kiri. Ya, jangan listingnya ke kanan, beloknya ke kiri. Nah, ini ada aturan. Jadi hidup kita ini kalau pada ada aturan, maka itulah pada dasarnya sebuah penderitaan. Berdagang ada aturan, pemerintahan ada sekijunya, ada peraturannya, semua ada peraturan. Karena di dalam tatanan peraturan itulah sebenarnya keharmonisan kehidupan. Nah, ini peraturan wudhu. Kalau kita hendak mengerjakan sembahyang, ini orang ini hendak sembahyang, nah lebih dahulu wajib bersuci. Nah, ada peraturannya. Ini kan ada bau wuduan langsung sembahyang, mantangan mintuha sudah menghadangi. Hanya seorang jadi imam, ada si wuduan, ya nang didengar mintuha takantut, batal kan tuh aja takantut. Nah, jalan minantu kada batal bae. Kenapa? Aku kada wudu. Jadi bilanya hendak ada bau batalan, jangan bau wudu, jangan bau wuduan. Ini wudu wajib nih bersuci. Nah, kemudian bersucinya ini dua hal, dengan berwudu atau kada ada bertemuan banyu pada ada. Nah, atau bertayamum. Jadi kita ini nah ujar para ulama lagi hidup, misalnya lawan Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki kada suah bertamuan, atau kita lawan Imam Nawawi al-Bantani kada suah bertamuan. Nah, cukup kita bertayamum. Apa artinya? Datangi debu dari kuburan beliau. Sama aja juga datang ke makam-makam beliau, bertawasul kita, bermohon bermunajat kepada Allah lewat beliau. Pada hakikatnya kita pun sama ketika orang itu berwudu dan dia punya air dalam keadaan suci, kita pun ketika ketiadaan menjumpai air, kita pun dalam keadaan bersuci dengan bertayamum. Atau minimal ujar para ulama diantaranya, nah kita miliki ganti daripada wudu itu, yaitu foto-foto mereka. Jadi bagus saja juga kita mengandaki gambar-gambar. Cuman yang paling urgent ini gambar itu empat. Ternyata dulu di rumah nih satu andaki gambar di rumah itu, gambar Ka'bah kah, gambar Masjidil Haram kah, andaki. Nah, kenapa? Menandakan kita cinta kepada bumi nang suci, yaitu Ka'bah, Baitullah. Nang kedua, napa? Nah, gambar Madinah menandakan kita cinta kepada sahibu Qubatil Hadra, yaitu Rasulullah. Ini perlu itu. Nah, kemudian yang ketiga gambar siapa? Nah, gambar kawitan. Gambar kawitan, gambar umat kita, gambar abah kita. Amun kawitan kita hidup di zaman ini. Amun hidup di zaman Jepang belum ada gambar itu, ada gambar nang api itu loh. Nang masuk ke dalam kapala lawan muhanya tuh gambar. Nah, hanya itu pun hitam putih. Namun zaman ini insya Allah pasti ada gambar umat abah kita itu andaki. Ini bilang 300 gambar wali, gambar kawitan nggak ada di rumah, luput itu. Bilang hibok dinding gambar wali aja, gambar kawitan sebuting-buting nggak ada. Ada tuh dia mau gambar KTP si dia mah andak di dapur pulang. Gambar umat, gambar abah andaki. Nah, yang ketiga gambar guru kita. Viral kasidin kada kah guru kita mengaji gitu, andaki. Ini gambar di hujung-hujung dunia di andaki. Gambar perguruan kada ada.
Nah ini bukan berarti itu salah kadang, tetapi sudah meninggalkan yang afdal, yang utama. Nah itu sisanya itu lagi gambar siapa kalau lagi gambar aja dangdut kalau lagi empat hal ini yang nyata. Gambar kawitan, gambar paguruan, gambar Makkah, gambar Madinah. Nah itu termasuk Makkah itu gambar makamnya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah misalnya. Nah sinul khasiat rahimakumullah. Nah kita kembali kepada pembicaraan ini. Nah, memang orang nang berwudu ini ujar para ulama, orang nih berwudu artinya dalam keadaan berwudu minimal ujar para ulama mereka ini ada memiliki 8 keistimewaan tentang wudu. Nah, jadi bila orang itu berwudu maka ada 8 keistimewaan minimal. 1 ujar para ulama, ini saat ini nah kita dalam keadaan wudu misalnya berwudu kita ini. Nah ujar para ulama 1 tusabbihu a'da'uhu, semua anggota tubuh kita ini bertasbih. Hebatnya orang berwudu. Nah, jadi amun pangulir bawirit muntong ini pangulir bawirit cukup dengan wudu. Karena ketika kita dalam keadaan berwudu, tusabbihu a'dha'uhu, semua anggota tubuh kita bertasbih dan pahalanya untuk kita. Oh, ini dasar kada orang yang berwudu. Umpama 3 jam ini kada sing batalan wudunya, selama 3 jam itulah anggota tubuhnya bertasbih launinya. Rambut, berapa rambut di kepala? Bulu hidung, berapa bulu hidung jumlahnya? Hidung, mata, telinga, kaning, apa aja yang di dalam batang tubuh seorang hamba Allah ini, kalau dia dalam keadaan berwudu, tusabbihu a'dha'uhu, seluruh anggota tubuhnya bertasbih. Oh, jadi mesin pahala nih. Apalagi kita ini di Banjarmasin bagalar 1000 sungai. Yang cuman amunnya kada taufik Allah berat kudu ini. Karena taufik Allah, hidayahnya dapat kita udah ini nah, hidayah dapat sudah. Hidayah itu ya ilmu. Nah mengamalkan ilmu itu lebih sulit dari menuntut ilmu itu sendiri. Kenapa? Karena pengamalan ilmu memerlukan taufiknya Allah. Nah sedangkan taufik Allah ini ujar Imam Al-Ghazali kada bisa kunik lawan orang itu. Selama apa? Selama dia ini memiliki dosa dan dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Jadi orang yang berdosa dan inya kada diampuni Tuhan dosanya, atau inya kada minta ampun kepada Allah atas dosanya, jangan bermimpi. Kenapa? Karena orang yang berdosa ini ada mutaufik an fi'li ta'at. Orang itu kada diberi Tuhan akses taufik untuk melakukan ketaatan. Itu dalam kitab Minhajul Abidin ada di situ. Jadi dosa ini ujar Imam Al-Ghazali minimal 2 penderitaan yang didapat oleh orang itu kalau dosanya itu kada diampunkan oleh Allah. Nah, banyak kita berisi Quran di rumah, tapi kada data baca Quran itu. Kenapa? Nah, ada dosa. Ada aja duit di kantong, tapi berat untuk bersedekah. Kenapa? Nah, karena ada dosa. Ada mutaufik an fi'li ta'at. Nah, iya kita menuntut ilmu yang seperti ini. Nah, ini termasuk kita istighfar kepada Allah. Bukan hanya kita yang sebagai hamba Allah hadir di majelis ilmu ini minta ampun, tetapi burung, tetapi ikan yang ada dimanapun yang berada di banyu, burung yang ada di udara memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Makanya ketika kita bubar dari pengajian seperti ini, maka kita ini maghfuran, termasuk orang yang diampuni oleh Allah. Dan kita kalau istiqamah. Nah jadi orang yang dalam keadaan berwudu tusabbihu a'dha'uhu
akan bertasbih semua anggota tubuh kita. Satu. Yang kedua, ujar para ulama, orang yang dalam keadaan berwudu itu yakunu fi amanillah, orang itu di dalam pemeliharaan Allah. Jadi orang itu aman selama dalam keadaan berwudu. Yakunu fi amanillah. Ujar Nabi Musa, bila ikam tu tersipak batu umpama, lalu kuku ini berdarah, bila hendak terpacul, ketahuilah ikam nang tersipak batu itu lantaran karena ada wudu di dalamnya. Oh, jadi selama kita ini dalam wudu, kita dalam keamanan Allah. Ya, siapa hendak dalam penjagaan Allah terus-terusan berwudu? Dua. Makanya kita kayak orang yang masuk ke dalam hadrat Tuhan, diantaranya sembahyang, kada diperkenankan tanpa wudu. Jangankan masuk ke dalam hadrat Allah, umpama sembahyang, menyentuh Al-Quran pun dicegah oleh Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Haram kalau ada wudu, menyentuh Qurannya aja, apalagi menyentuh hadratnya Allah. Jadi orang ini amun tak biasa berwudu, tak biasa berwudu, pikirannya, hatinya dijaga kena oleh Allah, dijaga dari pusing, dijaga oleh Allah dari penyakit hati, sombong, ria, ujub, dijaga oleh Allah karena hatinya sedih. Kada. Kenapa? Karena ini selalu di dalam fi amanillah. Dua. Yang ketiga, orang yang dalam keadaan berwudu itu la yazalul qalam rutaban bi qutbi thawabihi. Catatan pulpen malaikat rakib ini selalu basah menulis pahalanya. Oh, jadi pahala terus bahinak pahala, talinga yang berfungsi ketika mendengar berpahala, mata yang berfungsi ketika melihat berpahala, tangan yang berkariwit berpahala, kaki yang bergerak berpahala, urat dan berkarujut berpahala. Pokoknya la yazalu al-qalamu rutaban fi qutbi thawabihi. Ada berhenti nit umpama pian kayak motokopi atau nang kayak apa tuh nang kartas nang nit nah keluar terus tulisannya, kemudian kayak fotokopi nih tuh pahalanya ada kekaringan pulpen menulis pahalanya. Sampai kapan? Sampai hamba Allah ini batal dalam hidupnya. Ayo biar. Tapi amunnya taufik Tuhan kadang sampai lawan inya, biar nak kayak pakai istimewa wudu ini tatap berat kada kau wudu. Dan dapat rahmatnya Allah kita. Nah, ayo kita berwuduan sebelum diudui. Kita kan namun dimandii itu nah, ketika mayat itu minimal udah mati berwudu. Nasib berharap mudah-mudahan ini dalam keadaan di dalam fi amanillah. Berwudu. Nah, lagi hidup ini kita nah, yuk berwudu. Ada tata caranya, rukunnya kayaknya kita bicarakan. Berapa sudah? 3 kan sudah? Keistimewaan wudu ini nang keempat, taragabul malaikatu fi suhbatihi. Malaikat ini senang mengawani. Jadi bila orang ini berwudu, malaikat di ke-7 mengawani. Makanya kita harap ini siapa yang malaikatnya yang ke-7 mengawani? Nah, malaikat Mikail. Siapa malaikat Mikail nih yo? Nang membagi rezeki. Amun malaikat Mikail nih ke-7 mengawani kita.
alamat kada akan pakir hidup kita. Malaikat azab pangamun bakawan lawan kita. Orang ni panampilingan tapi bakawan lawan kita menampiling lah. Kada harapan menampiling. Kalau nang ditampilingnya, ditamparnya itu musuhnya. Amun kawannya kada harapan. Jadi malaikat-malaikat ini tergabu fi suhbatihi. Senang para malaikat ini mengawani kita. Kapan ini terjadi? Ketika kita dalam wudu. Cuman itu pang tadi. Banyak benar. Sebulan bayar leading, tapi sekali kada suang leading itu diuduakan. Membasuh sabila motor apa ianya? Ayo. Satu tempat bayar kena leading. Hanggan babasuh behira babasuh bakame aja nih. Dibawa-bawa udu kada suah. Mesin banyu satu mat rusak menarik di sumur, tapi di rumah itu saya ikung-ikung kada nembudunya. Itu pertanda malaikat kada gemar bersahabat dengan orang itu. Amun malaikat kada gemar bersahabat dengan orang itu, kita mengawani harap pada malaikat. Kan makanya orang yang ketujuh sembahyang berjamaah itu akan selalu berkumpul dengan malaikat-malaikat rahmatnya Allah. Karena orang yang salat pasti dalam wudu. Jadi amun hendak disenangi oleh para malaikat-malaikatnya Allah berwudu. Malaikat Mikail ketujuh, jangan Mikail ada betahai kawan-kawannya. Amun aku kawa warung, model kayak kawa warung di malaikat lah. Amun aku kayaknya dapat jatah BLT kada betaha, ikam kayaknya nangku prioritas akan dapat BLT lebih awal. Kenapa? Baudu. Ini menandakan kita inilah malaikat kada ada gemar mengawani kita. Hanya salam pertama pakantut dah. Maka bilang di ujung situ perang kantut. Masya Allah, wudu ini berapa sudah? 4 lah. Ujar para ulama keistimewaannya lagi. Orang yang dalam wudu ini idza nama ba'atsahullahul malaikata tahfazuhu min syarri syaqalain. Idza nama ba'atsahullahul malaikata tahfazuhu min syarri syaqalain. Bila orang ini berwudu ketika hendak guring berwudu, itu otomatis wudunya ini mengundang malaikat. Ujar Allah, wahai malaikatku, itu hambaku tuh hendak guring, jagakannya dari kejahatan jin dan manusia. Kenapa? Karena biasanya ketika orang guring ini lupa dengan Allah, maka disinilah masuk sihir, maka disinilah diganggu oleh jin, diganggu oleh semua kejahatan-kejahatan. Tetapi percayalah, ketika orang itu tidur dalam keadaan berwudu, ada malaikat yang diutus Allah untuk menjaga dirinya dari kejahatan jin dan manusia. Nangka 6, iza nama istar salah ruhuhu bi arsillah. Bila orang itu lalu tidur tapi dalam keadaan status berwudu, maka rohnya ini akan menghadap arasnya Allah. Jadi arasnya Allah lalu rohnya ini berhadapan. Nah ini nang bujur mimpinya, ini nang mimpi lain khayali, ini nang mimpi bisa ditakwil. Amunnya guring kada baudo datang kalau tukang takwil mimpi dustainya bener ya. Kada kau ditakwil. Kenapa? Karena mimpi yang bisa ditakwil ini mimpi ketika orang itu dalam keadaan berwudu. Sebab ketika dia berwudu lalu tertidur, rohnya ini menghadap arasnya Allah. Yang ketujuh, ini yang paling dicintai oleh orang berataan.
wasa'ahullahu rizqan hisian wa ma'nawiyan. Bila orang ini senang mengamalkan wudu, Allah pasti akan luaskan rezeki batin dan rezeki zahir. Amalannya wudu aja, batal-batal wudu, Allah akan luaskan rezekinya. Umpamanya menuntut ilmunya lebih awal dari yang lain diberi Allah pemahaman. Amunnya berusaha, Allah akan memprioritaskan usahanya itu menjadi barakah. Kalau ia bekerja, pekerjaannya itu akan menjadi gol. Kalau ia punya urusannya ini akan diprioritaskan Allah untuk dipermudah. Intinya orang yang dalam keadaan berwudu akan menerima akses perluasan dari Allah, rezeki hissi dan maknawi. Kemudian yang ke-8, kalau orang itu dalam keadaan berwudu lalu dicabut Allah ruhnya, maka sahhalallahu lahu fi sakaratil maut. Allah akan mudahkan baginya keluar ruh ketika waktu sakaratal maut. Jadi bila orang inilah hendak meninggal, lalunya umpama berwudu atau diudui, lalunya berabah, maka orang itu mudah di dalam sakaratul maut. Nah, ini keistimewaan wudu. Nah, lalu syarat-syarat sah wudu. Nah, ini syaratnya adalah kada asal wudu. Kenapa? Karena ujar usul fikih ijan tapa syartu intapal masyru'. Apabila kehilangan syarat nang disarati itu kada pakai. Jadi syaratnya yang pertama ujar para ahli fikih, syarat-syarat sah wudu, 1 Islam. Nah, ya kita minimal sebelum berwudu baca syahadat dulu, menyatakan diri kita bahwa kita ini punya syarat untuk berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga mumayyiz, yakni dapat membedakan antara baik dan buruk. Nah, ini ujar di dalam kitab tangga ibadah ini, mumayyiz itu dapat membedakan antara baik dan buruk. Jadi biar tuha orangnya, tapi kadang kau membedakan mana nang baik, mana nang buruk. Kadang kau membedakan, kenapa? Mabuk terus misalnya, menjinit saja. Jadi kayak apa ini lawan kawitan, kayak apa ini lawan urang. Kadang kau membedakan kawitan kayak urang kayak kawit. Kadang kau membedakan nang mana nang baik, nang mana nang buruk. Berdusta buruk, kadang kau membedakannya. Jujur baik, kadang kau membedakan. Berarti orang itu hakikatnya belum mumayyiz. Jadi mumayyiz itu yakni dapat membedakan antara baik dan buruk. Jadi selama akal orang itu pada berfungsi, akal bukan pintar lah, akal seorang itu pada berfungsi, maka akal inilah yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya Abu Jahal itu bukan bubungulan Abu Jahal, pintar, cerdas Abu Jahal itu, tetapi kadang kau membedakan nang mana nang Rasulullah, nang mana nang Muhammad. Kadang kau ini membedakan, sampai ini memadahkan bahwa itu hada basyarun mislukum. Nabi Muhammad itu ujar bubuan Abu Jahal nusia kayak kita juga. Nah, pada kau membedakan, padahal pintar orangnya, makanya disentil oleh Allah, apalah ta'kilun. Nah, makanya haram minum minuman keras, haram mengkonsumsi nang sejenisnya, menyabu, menjinit, macam-macam itu hukumnya haram, karena bakal manusia itu akan tergiring kada kau membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan Allah pelihara kita dan anak keturunan kita. Nah, mumayyiz ulang ini orangnya. Makanya kekanakan itu kada kau membedakannya. Ini nah duit misalnya lah 10 juta lawan coklat sebuting, tanpa yakan nah, kita pilih namanya, memilih coklatnya. Kenapa?
Inya kada kau membedakan bahwa nang 10 juta ini nah jangankan saya bikin coklat, pabrik coklatnya nang di kios nang itu kau ditukarinya. Tapi karena inya kada kau membedakan nama nang baik nama nang buruk, maka inya kada memahis hukumnya. Nah ketika inya berwudu kada sah sebenarnya wudunya, tetapi untuk pelajaran kada jadi masalah. Dan akal kita ini terus berfungsi karena akal inilah tempat makrifat kepada Allah. Makanya tauhid itu hukum akal. Orang kada kawa bertauhid kalau akalnya kada berfungsi. Makanya wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Itu tauhid. Nah jadi ranah makrifat kepada Allah itu akal. Sin wa khasiat rahimakumullah. Nah, yang ketiga tahu rukunnya dan caranya. Jadi kada sah kena amun umpatan itu ngaran bikin umpatan kada sah kena taklid ini ya umpatan. Nah kalau dalam tauhid taklid ujar Imam Sanusi tetap orang itu kafir. Allah itu adakah kita? Ada. Kenapa ikan memandangkan ada? Jar Nabi Muhammad walau jar Rasulullah tetap hukumnya taklid. Kenapa? Karena ia kadang menggunakan akalnya. Imam Sanusi tetap kafir, apalagi jar pangulo aja. Nah, ini tauhid. Nah, ujar ulama selain Sanusi, orang itu beriman, tetapi fasik. Orang itu kadang kau langsung ke surga dengan iman nang taklid gitu. Nah kalau urusan syariah, fikih ini kada sah. Jadi amun umpatan tanpa didasari ilmu kada sah. Jadi penting kita belajar. Kada sah umpatan. Makanya di sini tahu rukunnya dan caranya. Kan di Zubat ada kullu man bigiri ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Taknya nang itu nang taukid jujur itu. Mardud kada akan diterima, mardudatun la tuqbalu ditambahi pulang. Sudah ditolak kada diterima pulang. Apa orang ini? Nah, ketika berlandaskan beramal tanpa ilmu. Nah jadi nang nomor 3 syarat dari sahudu nih tahu rukunnya dan caranya. Nang keempat membedakan fardu dan sunat. Harus kawan membedakan ini fardu ini sunat. Wajib jangan kawan ikam lah 3 kali membasuh. Iyalah jangan saya ikut wajib nah hubat ikamai nah kada duanya luput. Batas semua di mana? Kada tahu juga. Nah, iya nih. Nah, kita ini kelajuan ini belajar. Rukun wudu kada paham, tapi belajar udah Nur Muhammad. Dia akhirnya kada bisa sambayang lagi. Ya, akhirnya mahawai lawan orang belajar parukunan. Padahal rambutan itu asalnya kulit nang keluar dulu. Adanya langsung isian. Durian kulit jodoh bala kambang dulu. Mbak kambang tuh hanya kulit nang kayak kalikir. Kulit gitu kuyaki ada di isinya. Tapi makin hebat kulitnya, makin baik kulitnya, bakal akan memberikan kualitas yang baik karena hakikat atau isinya. Ada kau bang, adalah pian bertemuan pisang langsung isi, bertemuan durian, bertemuan rambutan, kada ada kuini, kada ada kulit dulu.
Nah jadi kawa membedakan fardu dan sunat. Nah kelima, air yang suci lagi menyucikan. Nah canggih dulu banyu nah hendak berwudu. Ini suci kah? Suci. Tapi kadang menyucikan. Macam apa? Banyu satruk. Biar dua kula. Nah suci memang kau dikinum. Ya kalau itu suci. Nah tetapi ini kadang mampu menyucikan. Nah karena ini mustahmal. Jadi bekawan perlu kita sortir ini nih di samping bermanfaat kawan ini juga mampu memberikan manfaat. Suci lagi main nyucikan perlu ini. Amun masih kau memilih kan ini digunakan akal, makanya wirid kita baca terus supaya akal tetap berfungsi. Karena cahaya itu letaknya di akal. Sinu khasiat rahimakumullah. Nah airnya yang suci lagi menyucikan. Nah, sudah kita bicarakan mustamal. Enam, melakukan air atas melakukan air atas anggota yang dibasuh. Melalukan kalau inilah melalukan artinya menyiram air atas anggota yang dibasuh, bukan melakukan, ini melalukan. Jadi dilaluakan umpama tangan kita ini nah anggota wudu kalau nih, nah banyu itu dilaluakan di sini atas air atas anggota yang dibasuh. Nah 7, tiada ada di anggota wudhu sesuatu yang merubah air. Makanya dibasuh dulu tangan kita. Kenapa? Kalau bila bakas berminyak harum tangan, mustakmal kena. Dulu. Makanya ini termasuk bagian dari isbak wudhu, membasuh tangan. Atau bakas makan apa ada besinduk. Ya kalau tuh bayi baku kumur. Berasa upur masih banyunya. Nah ini mustakmal. Nah jadi harus apa? Tiada ada di anggota wudhu sesuatu yang merubah air. Nah yang ketujuh, tiada ada sesuatu yang menegah sampainya air ke kulit. Nah jadi di kulit kita umpama besi yang iwak di orang tua bahari, perhatikan kalau tidak ada sisik iwak. Umpama kita membalah nangka misalnya, kalau bina ada gatah nangka atau cat misalnya. Nah nang intinya sesuatu nang mencegah air sampai ke kulit itu wajib dihilangkan sebelum kita berwudu. Kenapa? Karena syarat daripada sah wudu, anggota wudu kita ini steril dari sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Kesembilan, masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas. Kayak apa? Kayak orang silsil baul, kada tiis bakami. Nah ini kada sah amunnya kada masuk waktu lagi wudu. Misalnya jam 12 umpama zuhur, jam 12 waktu nih, kada boleh saparapat jam sebelum masuk jam 12 wudu. Harus jam 12 lewat samanit misalnya ihtiyat hanyar kita berwudu. Nah kayak misalnya bibinian ada darah istihadah, nang sudah 15 hari keluar darah, hari ke-16 kan darah istihadah tuh. Nah kada sah itu berwudunya, kada di luar dari masuk waktu sembahyang. Nang ke-10, mualat, yakni berturut-turut bagi orang yang senantiasa berhadas. Nah kada boleh bertahan. Ada kita boleh aja bertahan. Imbang basuh muha dulu. Nah, tunggu jamuran pulang. Misalnya kada apa-apa ini. Artinya sah wudunya. Itu kalinya kada ada hayam beparak. Nah nyar pulang ke jiding membasuh tangan misalnya. Sekalinya ada hayam pulang di jamu, sasah pulang hayam lumbur. Nah ini boleh sah. Selama kita ini kada apa? Kada orang yang berhadas. Nah inilah 10
syarat daripada sahnya wudu. Lalu kita masuk ke dalam rukun wudu. Rukun wudu ini kada 5, rukun wudu ini kada 7, tapi rukun wudu ini ada 6. Nah, apa-apa kainan 6 ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah bintu Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummah Hasan. Assalamualaikum ya Ummah Husain. Assalamualaikum ya Ummah Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin ya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Assalamualaikum ya Sayyidah Aminah bintu Wahab. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin ya Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya Ummat Muhammad fi masyarikil ardh wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Syekhana wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu haqqin alaina nahya wa alaina namun wa alaiha nubatu insyaallah ta'ala minal aminin. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf, wal afwa minkum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur. Terima kasih doanya.